Suatu pagi yang cerah, enak digunakan untuk tidur. Tapi Tuhan Yesus menggunakannya untuk mempersiapkan pelayanan. Kita lihat, Yesus tidak menyia-nyiakan waktu. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Markus 1 ayat 35. Saudara, kita lihat betapa Tuhan mempersiapkan harinya. Dikala sebagian orang masih tidur pulas, dikala hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar. Bangun pagi adalah salah satu strategi sukses merebut hari. Banyak orang lancar dalam usahanya karena bangun 3 jam sebelum memulai usahanya. Yesus bangun lebih pagi untuk memulai pelayanan. Pedagang mempersiapkan komoditas jualannya, guru mempersiapkan materi pengajaran, petani mempersiapkan alat-alat dan benihnya. Tuhan Yesus bersiap untuk pergi ke kota-kota yang berdekatan untuk memberitakan Injil. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Markus 1 ayat 38. Rupanya Kapernaum, tempatnya memberitakan firman saat ini, sudah mengerti pengajaran dan menyaksikan pengajaran dari Tuhan. Menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan sudah dilakukan Tuhan. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk fokus dan memberitakan Injil di tempat lain. Kabar kebebasan harus diberitakan, diwartakan, agar orang tahu bahwa mereka sudah merdeka di dalam Kristus. Kabar kemerdekaan sebagai orang Kristen kemudian relevan dengan situasi kita di bulan-bulan ini. Pada bulan Agustus ini, kita sedang merayakan kemerdekaan Republik Indonesia menjadi bangsa merdeka, tidak dijajah, tidak menjajah, dan tidak mendatangkan penjajah. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang dihargai, dihormati, dan dijamin haknya. Setiap orang atau setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban demi mencapai Indonesia yang makmur. Saudara-saudara, demikian terjadi di dalam Kristus. Ada kewajiban yang harus kita lakukan dan ada hak yang akan kita dapatkan. Kita wajib mendengar pengajaran, wajib melakukan, kemudian berhak mendapat berkat. Diusirnya gangguan negatif dari hidup kita. Markus 1 ayat 39. Dalam perikop ini, kita bisa memposisikan diri sebagai dua pihak. Kita berada dalam posisi murid yang diajak memberitakan Injil dengan ajakan, marilah kita pergi ke tempat lain. Atau sebagai penduduk kota yang didatangi dengan mempersiapkan diri menjadi pendengar dan pelaku firman. Bisa juga kita bertindak sebagai utusan yang mewartakan kabar baik kepada mereka yang lemah dan sepi. Akhirnya, mari kita mau mempersiapkan diri, mewartakan pembebasan dan kemerdekaan dengan penuh persiapan. Amin.